Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Teknik adalah jalan pintas, revolusi, tetapi bukankah ini bertentangan dengan Tao, Swabhaf, sifat alamiah? Teknik memang menentang alam. Teknik itu menentang Tao, menentang Swabhaf. Segala upaya itu bertentangan dengan Swabhaf, Tao. Upaya itu sendiri bertentangan dengan Tao. Jika dirimu bisa menyerahkan segalanya kepada Swabhaf, Tao, alam, maka tidak diperlukan teknik apapun, karena itulah teknik yang paling utama. Jika dirimu bisa menyerahkan segalanya kepada Tao, itulah penyerahan diri yang paling dalam, yang mungkin. Dirimu menyerahkan diri, masa depanmu, semua kemungkinanmu. Dirimu menyerahkan semuanya kepada waktu, semua upaya. Ini berarti kesabaran yang tak terbatas, penantian. Jika dirimu bisa menyerahkan segalanya kepada alam, maka tidak ada usaha, maka dirimu tidak melakukan apapun. Dirimu hanya hanyut. Dirimu berada dalam kondisi pasrah yang mendalam. Segala sesuatu terjadi pada dirimu, tetapi dirimu tidak berusaha untuk mewujudkannya. Dirimu bahkan tidak mencarinya. Jika itu terjadi, tidak apa-apa. Jika itu tidak terjadi, tidak apa-apa. Dirimu tidak punya pilihan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Dirimu tidak memiliki harapan, dan tentu saja, tidak ada rasa frustrasi. Hidup terus mengalir, dirimu mengalir di dalamnya. Dirimu tidak punya tujuan untuk dicapai, karena dengan tujuan tersebut, usaha ikut berperan. Dirimu tidak punya tujuan, karena jika dirimu punya tujuan, usaha akan ikut berperan. Itu tersirat. Dirimu tidak punya tujuan, tidak ada tujuan, tidak ada cita-cita. Tidak ada yang harus dicapai, dirimu menyerahkan segalanya. Pada saat penyerahan diri ini, pada saat ini juga, semua akan terjadi pada dirimu. Usaha akan membutuhkan waktu, penyerahan diri tidak akan membutuhkan waktu. Teknik akan membutuhkan waktu. Penyerahan diri tidak akan membutuhkan waktu. Itulah mengapa aku menyebutnya teknik pamungkas. Itu adalah teknik tanpa teknik. Dirimu tidak bisa mempraktikannya. Dirimu tidak bisa mempraktikkan penyerahan diri. Jika dirimu mempraktikannya, itu bukanlah penyerahan diri. Maka dirimu mengandalkan diri sendiri, maka dirimu tidak pasrah sepenuhnya. Maka dirimu mencoba melakukan sesuatu, bahkan jika itu adalah penyerahan diri, dirimu mencoba melakukannya. Maka teknik akan muncul, dan dengan teknik, waktu pun masuk, masa depan pun masuk. Penyerahan diri tidak bersifat temporal, ia melampaui waktu. Jika dirimu berserah diri, saat ini juga dirimu akan keluar dari waktu, dan semua yang bisa terjadi, akan terjadi. Namun, dirimu tidak mencarinya. Dirimu tidak serakah akan hal itu. Dirimu sama sekali tidak memikirkannya, apakah itu terjadi atau tidak, itu semua sama bagimu.
Tao berarti berserah diri kepada Swabhav, kepada alam. Maka, dirimu tidak lagi ada. Tantra dan yoga adalah teknik. Melalui keduanya, dirimu akan mencapai Swabhav, tetapi prosesnya akan panjang. Pada akhirnya, setelah setiap teknik, dirimu harus berserah diri, tetapi dengan teknik, penyerahan diri akan datang pada bagian akhir. Sedangkan dengan Tao, dalam Tao, penyerahan diri datang di bagian awal. Jika dirimu bisa berserah diri saat ini juga, maka tidak diperlukan teknik apapun. Tetapi jika saat ini dirimu tidak bisa berserah diri, dan jika dirimu bertanya bagaimana cara berserah diri, maka diperlukan teknik. Jadi, jarang sekali dari jutaan orang, seseorang bisa berserah diri, tanpa bertanya bagaimana caranya. Jika dirimu bertanya bagaimana, dirimu bukanlah tipe orang yang tepat untuk berserah diri, karena bagaimana berarti dirimu meminta teknik. Teknik-teknik ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak bisa menyingkirkan bagaimana ini. Teknik-teknik ini hanya untuk menyingkirkan kecemasan dasarmu tentang bagaimana melakukannya. Jika dirimu bisa berserah tanpa bertanya, maka dirimu tidak memerlukan teknik apapun. Namun, dirimu tidak akan datang kepada seorang master, dirimu bisa berserah kapan saja, karena berserah tidak memerlukan seorang master. Seorang master hanya bisa mengajarkan teknik. Ketika dirimu mencari, dirimu sedang mencari teknik. Setiap pencarian adalah pencarian teknik. Ketika dirimu mendatangi seseorang dan bertanya, dirimu sedang meminta teknik, metode. Jika tidak perlu pergi kemanapun. Pencarian itu sendiri menunjukkan bahwa dirimu sangat membutuhkan teknik. Teknik-teknik ini cocok untukmu. Bukan berarti tanpa teknik, hal itu tidak bisa terjadi. Itu bisa terjadi, tetapi hanya terjadi pada sedikit orang. Dan beberapa orang itu juga sebenarnya tidak langka, dalam kehidupan masa lalu mereka telah berjuang dengan teknik, dan mereka telah berjuang begitu keras dengan teknik, sehingga sekarang mereka muak, mereka bosan. Titik jenuh datang ketika dirimu terus bertanya lagi dan lagi, bagaimana? Dan akhirnya bagaimana itu menghilang. Kemudian dirimu bisa menyerah. Dalam segala hal, teknik dibutuhkan. Seorang Krishnamurti, ia bisa mengatakan bahwa tidak diperlukan teknik, tetapi ini bukanlah kehidupan pertamanya. Dan ia tidak mungkin mengatakan ini dalam kehidupan sebelumnya. Bahkan dalam kehidupan ini, banyak teknik diberikan kepadanya, dan ia mengerjakannya. Dirimu bisa mencapai titik melalui teknik, di mana dirimu bisa berserah, dirimu bisa membuang semua teknik, dan menjadi diri sendiri, tetapi itu pun melalui teknik. Teknik bertentangan dengan Tao, karena dirimu menentang Tao. Dirimu harus mengalami dekondisi. Jika dirimu berada dalam Tao, maka tidak diperlukan teknik apapun. Jika dirimu sehat, maka tidak diperlukan obat. Setiap obat bertentangan dengan kesehatan.
Namun, jika dirimu sakit, maka diperlukan obat. Obat ini akan membunuh penyakitmu. Obat ini tidak bisa memberimu kesehatan, tetapi jika penyakit itu dihilangkan, kesehatan akan datang kepadamu. Tidak ada obat yang bisa memberimu kesehatan. Pada dasarnya, setiap obat adalah racun, tetapi dirimu telah mengumpulkan racun. Dirimu memerlukan penawarnya. Obat itu akan menjadi penyeimbang, maka kesehatan akan mungkin terjadi. Teknik tidak akan memberimu keilahian, teknik tidak akan memberimu hakikatmu. Semua yang telah dirimu kumpulkan di sekitar hakikatmu akan dihancurkannya. Teknik hanya akan membuatmu tidak terkondisi. Dirimu terkondisi, dan saat ini dirimu tidak bisa melompat ke dalam penyerahan diri. Jika dirimu bisa berserah diri, itu bagus, tetapi dirimu tidak bisa berserah diri. Pengondisianmu akan bertanya, bagaimana? Maka teknik akan membantu. Bila seseorang hidup dalam Tao, maka tidak ada yoga, tantra, atau agama yang dibutuhkan. Seseorang akan sehat sempurna, tidak ada obat yang dibutuhkan. Setiap agama adalah obat. Jika dunia hidup dalam Tao total, agama akan lenyap. Tidak ada master, Buddha, atau Yesus yang dibutuhkan, karena setiap orang akan menjadi Buddha atau Yesus. Namun saat ini, sebagaimana dirimu membutuhkan teknik. Teknik-teknik tersebut adalah penawarnya. Dirimu telah mengumpulkan pemikiran yang begitu kompleks di sekelilingmu sehingga apapun yang dikatakan dan diberikan kepadamu, dirimu akan membuatnya semakin rumit. Dirimu akan membuatnya semakin kompleks. Dirimu akan membuatnya semakin sulit. Jika sang master berkata kepadamu, menyerahlah, maka dirimu akan bertanya, bagaimana caranya? Jika sang master berkata, gunakan teknik, dirimu akan bertanya, teknik. Bukankah teknik bertentangan dengan Tao? Jika sang master berkata, tidak diperlukan teknik, cukup berserah dan Tuhan akan terjadi padamu, dirimu akan segera bertanya, bagaimana caranya? Begitulah pikiranmu. Jika sang master berkata, Tao ada di sini dan saat ini, dirimu tidak perlu berlatih apapun, dirimu cukup melompat dan berserah diri, maka dirimu akan berkata, bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa berserah diri? Jika sang master memberimu sebuah teknik untuk menjawab bagaimanamu, pikiranmu akan berkata, tetapi bukankah sebuah metode, sebuah teknik, sebuah jalan, melawan Swabhav, melawan Tao? Jika keilahian adalah sifat alamiku, lalu bagaimana itu bisa dicapai melalui sebuah teknik? Jika itu sudah ada di sana, maka teknik itu sia-sia, tidak berguna. Mengapa membuang-buang waktu dengan teknik? Lihatlah pikiran ini. Aku ingat, suatu kali seorang pria, ayah dari seorang gadis muda, meminta komposer Leopold Godowsky untuk datang ke rumahnya dan memberikan audisi kepada putrinya. Putrinya sedang belajar piano. Godowsky datang ke rumah mereka.
Dengan sabar ia mendengarkan gadis itu bermain. Ketika gadis itu selesai, sang ayah berseri-seri, dan ia menangis bahagia dan bertanya kepada Godowski, bukankah dia hebat? Godowski dilaporkan berkata, dia hebat. Dia memiliki teknik yang luar biasa. Aku belum pernah mendengar orang memainkan karya yang begitu sederhana dengan kesulitan yang begitu besar. Dia memiliki teknik yang luar biasa. Memainkan karya yang begitu sederhana dengan kesulitan yang begitu besar, aku belum pernah melihat orang melakukan itu sebelumnya. Inilah yang terjadi dalam pikiranmu. Bahkan hal sederhana pun akan dirimu buat rumit, dirimu akan membuatnya sulit bagi dirimu sendiri. Dan ini adalah cara bertahan, ini adalah tindakan bertahan, karena ketika dirimu menciptakan kesulitan, dirimu tidak perlu melakukannya, karena masalah harus dipecahkan terlebih dahulu, baru kemudian dirimu bisa melakukannya. Jika sang master berkata menyerahlah, dirimu bertanya bagaimana? Jika sang master tidak menjawab pertanyaan bagaimanamu, lalu bagaimana dirimu bisa berserah? Jika sang master memberimu sebuah teknik, pikiranmu akan langsung menciptakan masalah baru. Mengapa teknik? Swathaf ada di sana, Tao ada di sana, Tuhan ada di dalam dirimu, jadi mengapa usaha ini, teknik ini? Kecuali ini dijawab, maka tidak perlu melakukan apapun. Ingatlah, dirimu bisa terus-menerus berada dalam lingkaran setan ini selamanya. Dirimu harus memutuskannya di suatu tempat dan keluar darinya. Bersikaplah tegas, karena hanya dengan keputusanlah kemanusiaanmu lahir. Hanya dengan keputusanlah dirimu menjadi manusia. Bersikaplah tegas. Jika dirimu bisa menyerah, menyerahlah. Jika dirimu tidak bisa menyerah, maka jangan ciptakan masalah filosofis. Maka gunakanlah beberapa teknik. Dalam kedua cara itu, penyerahan diri akan terjadi padamu. Jika dirimu bisa menyerahkan diri sekarang, itu tidak apa-apa. Jika dirimu tidak bisa menyerahkan diri, maka lewati teknik-teknik tersebut, pelatihan itu diperlukan. Itu diperlukan karena dirimu, bukan karena Swathaf, bukan karena Tao. Tao tidak memerlukan pelatihan. Itu diperlukan karena dirimu. Dan teknik-teknik tersebut akan menghancurkanmu. Dirimu akan mati melalui teknik-teknik tersebut, dan sifat terdalam akan berevolusi. Dirimu harus dihancurkan sepenuhnya. Jika dirimu bisa menghancurkannya dengan cepat, berserahlah. Jika dirimu tidak bisa, maka sedikit demi sedikit, melalui teknik-teknik tersebut, kerjakanlah. Namun ingat satu hal, pikiranmu bisa menciptakan masalah yang merupakan tipu daya. Tipu daya untuk menunda keputusan. Jika pikiran tidak tenang, dirimu tidak merasa bersalah. Dirimu merasa, apa yang bisa aku lakukan? Kecuali sesuatu itu mutlak, jelas, transparan, apa yang bisa aku lakukan?
Pikiranmu bisa menciptakan awan di sekitarmu, dan pikiranmu tidak akan pernah membiarkan ilmu menjadi transparan, kecuali dirimu memutuskan. Dengan keputusan, awan menghilang. Pikiran sangat diplomatis, pikiran bersifat politis, dan terus mempermainkan politik pada dirimu. Pikiran sangat cerdik dan licik. Aku pernah mendengar, suatu ketika Mula Nasruddin datang mengunjungi putra dan menantunya. Ia datang selama 3 hari, tetapi kemudian tinggal selama 1 minggu. Kemudian seminggu berlalu, dan ia tinggal selama 1 bulan. Kemudian pasangan muda itu mulai khawatir, bagaimana cara menyingkirkan lelaki tua itu? Jadi mereka berdiskusi tentang cara menyingkirkannya, dan mereka pun menemukan sebuah rencana. Suaminya berkata, "Malam ini kamu menyiapkan sup, dan aku akan mengatakan bahwa terlalu banyak garam di dalamnya, tidak bisa dimakan, tidak mungkin untuk dimakan. Dan kamu harus mengatakan bahwa garamnya tidak banyak. Kita akan berdebat dan mulai bertengkar, dan kemudian aku akan bertanya kepada ayahku apa pendapatnya, apa yang dia katakan. Jika dia setuju denganku, maka kamu marah dan menyuruhnya pergi. Jika dia setuju denganmu, aku akan marah dan aku akan menyuruhnya pergi segera." Sap pun disiapkan, dan seperti yang direncanakan, mereka mulai bertengkar dan berdebat. Dan kemudian klimaksnya tiba. Mereka hampir saja saling memukul, dan Nasruddin duduk diam menonton. Dan kemudian putranya menoleh ke arahnya dan berkata, "Ayah, bagaimana menurutmu? Apakah garamnya terlalu banyak atau tidak?" Maka Nasruddin mencelupkan sendoknya ke dalam sup, mencicipinya, merenungkan sejenak rasanya, lalu berkata, "Rasanya cocok sekali untukku." Ia tidak memihak siapapun. Seluruh rencana itu sia-sia. Pikiranmu terus bekerja dengan cara ini. Pikiran tidak akan pernah memihak, karena saat dirimu memihak, tindakan harus dilakukan. Pikiran tidak akan memihak, pikiran akan terus berdebat. Pikiran tidak akan pernah memutuskan apapun, pikiran akan selalu berada di tengah-tengah. Apapun yang dikatakan akan diperdebatkan, tetapi tidak akan pernah menjadi keputusan. Dan dirimu bisa berdebat tanpa henti, tidak ada akhirnya. Hanya keputusan yang akan memberimu tindakan, dan hanya tindakan yang akan menjadi transformasi. Jika dirimu benar-benar tertarik pada revolusi mendalam di dalam dirimu, maka putuskanlah, dan jangan terus menunda. Jangan terlalu berfilsafat, itu berbahaya. Bagi seorang pencari, itu berbahaya. Bagi seseorang yang tidak benar-benar mencari, melainkan hanya sekedar ingin menghabiskan waktu, filsafat itu bagus, itu permainan yang bagus. Filsafat adalah permainan yang bagus, jika dirimu mampu melakukannya. Tetapi aku tidak melihat ada orang yang mampu melakukannya, karena itu hanya membuang-buang waktu. Jadi, bersikaplah tegas. Jika dirimu bisa berserah, berserahlah. Maka tidak ada bagaimana untuk melakukannya. Jika dirimu tidak bisa,
maka berlatihlah beberapa teknik, karena hanya dengan teknik, dirimu akan sampai pada titik di mana penyerahan akan terjadi. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.